Jadi, gedung yang kita akan datangi pertama adalah Gedung PTPN 11. Gedung PTPN 11 atau PTPN 1 Regional 4 ini merupakan gedung yang menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Surabaya. Dulu, PTPN menangani kegiatan ekspor gula ke luar negeri. Gedung ini dibangun pada tahun 1920 hingga 1921 dan diresmikan pada tanggal 18 April 1925. Arsiteknya adalah Marius dari Biruhuswit, Vermort, dan ID. Bahan baku yang digunakan untuk membangun gedung ini semuanya diimpor dari Delft, Belanda, dan membutuhkan 8 tahun untuk pembangunan. Fun fact, lampu-lampu, relik, ukiran, dan ornamen yang ada di gedung ini masih asli dari dulu loh. Style arsitektur dari gedung ini adalah Art Nouveau dan Art Deco. Dengan gaya yang meniru dari Inggris India, relik dari India, serta mengambil motif flora fauna dari India, semua itu dilakukan karena ingin menyaingi EIC. Nah, pada lantai 3 gedung PTPN 11, mereka memiliki mesin jam yang besar banget. Jam ini bisa dilihat dari luar dan harus digerakkan secara manual atau diongkel. Jam ini harus diongkel selama 1,5 jam sekali agar jam bisa bergerak dengan benar. Selanjutnya, kita jalan kaki ke gereja kelahiran Santa Perawan Maria atau bisa juga disebut Gereja Kepanjen. Berbentuk salib dari atas, gereja ini dibangun pada tahun 1899 dengan gaya arsitek neo-gotik atau kebangkitan arsitektur gotik. Dengan ornamen campuran, konstruksi atap dari sirat dan kayu berbentuk limas pendek gereja tersebut pernah terbakar habis setelah pertempuran di tahun 1945. 5 tahun kemudian gerejanya pun pelan-pelan terpulihkan. Pada masa itu, peribadahan dialihkan ke gedung lain dan menggunakan atap yang sesak untuk sementara waktu. Terdapat juga bagian di mana ada sumur untuk mengukur ketinggian air tanah. Dan untuk interior gereja tersebut menggunakan pencahayaan dari lampu dan kebanyakan dikelilingi mozaik glas. Setiap warna kaca yang mengelilingi dalam gereja memiliki maknanya masing-masing, seperti ungu melambangkan pertobatan tapi hening, putih dan merah melambangkan perayaan besar, pink melambangkan masa pertobatan tetapi ramai, dan hijau melambangkan masa biasa. Selanjutnya ada The Javaasche Bank. Bank ini ada pada zaman kolonial Belanda dan memiliki arti Bank Jawa. Bank ini berdiri di Batavia pada 1828 dan setahun kemudian membuka cabang di Surabaya dan Kalimantan. Kemudian pada tahun 1910, mereka membangun gedungnya dengan gaya neo-renaissance dan sempat diambil alih Jepang, tetapi pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu sehingga dikuasai kembali sehingga menjadi The Javaasche. Kemudian pada tahun 1951, kantor The Javaasche Bank di Persia dibeli melalui pembelian saham. Pada tahun 1953, The Javaasche berubah menjadi Bank Indonesia karena lokasi yang strategis dan pusat perdagangan. 1973 sampai dengan 1974, Bank Indonesia pindah ke Java Paragon. Pada tahun 2010, Bank Jatim sempat menggunakannya. Namun, pada 2012, diresmikan jadi bangunan cagar budaya. Di dalam lobi utama, Belanda menyukai dan menggunakan warna interior hijau yang melambangkan kejayaan, namun setelah dikonservasikan, interior menjadi putih untuk memantulkan cahaya. Menggunakan gaya arsitektural non-renaissance, hal ini dapat terlihat dari kesimetrisan pintu, jendela, dan lain-lain. Ruang publik difungsikan untuk nasabah yang ingin melakukan store atau clearing. Oleh karena Bank The Javaasche sudah memenangkan bangunan cagar budaya, maka perubahan apapun tidak diperbolehkan. Bangunan pun telah dikonservasi dengan ditambahkan AC, lampu, partisi, dan lain-lain. Rumah Abuhan adalah rumah sembahyang keluarga Han Puiko yang dijadikan museum. Terdapat 2 gedung utama. Gedung pertama berfungsi untuk terima tamu, ruang rapat keluarga, dan bersembahyang, sedangkan gedung kedua merupakan rumah tangga. Rumah Abuhan dipengaruhi oleh berbagai budaya dalam pembangunannya, yaitu kombinasi dari budaya Jawa, Cina, dan Eropa. Konsep dana rumah ini merupakan kombinasi dari kolonial Eropa dengan Tionghoa. Pembagian ruangan dilakukan secara Tionghoa dan dari segi bahan lebih banyak dari Eropa.
Besi yang digunakan mayoritas diimpor dari Glasgow. Salah satunya terlihat pada tiang-tiang besi khas arsitektur Eropa dalam interior rumah Abuhan. Tidak hanya itu, lantai keramik rumah Abuhan juga diimpor dari Eropa, lebih tepatnya Belanda. Pembangunan dan sebagian atap terbuka yang membiarkan cahaya dan hujan masuk terinspirasi dari arsitektur Jawa, khususnya keraton. Sedangkan banyak ornamen-ornamen dan motif-motif di eksterior gedung dan ruang doa terinspirasi dari budaya Cina. Lantas mengapa rumah Abuhan dibangun secara demikian?